menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk disahkan menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Badan Penyelenggara Haji resmi menjadi Kementerian ke-49 dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo Gibran. Penetapan ini berdasarkan pengesahan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Haji menjadi undang-undang oleh DPR Selasa pagi. Wakil Badan Penyelenggara Haji, Daniel Anzar Simanjuntak mengungkap, perubahan menjadi kementerian termasuk peralihan aset hingga sumber daya manusia. Di undang-undang itu ada perkataan dengan syarat atau istilahnya dapat begitu. Kenapa? Karena Presiden juga amanahnya kepada kami di BP Haji adalah shifting SDM itu harus dipastikan melakukan screening yang ketat. Karena Presiden menginginkan Kementerian Haji dan Umroh itu menjadi institusi kementerian yang wajah utamanya itu adalah integritas. Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, AMFURI, mengapresiasi pemerintah membentuk Kementerian Khusus Haji. Namun AMFURI mengingatkan Kementerian Haji perlu segera memastikan penyelenggaraan haji tahun depan. Karena setiap tahun Kerajaan Arab Saudi di awal tahun Hijriah itu langsung memberikan timeline kapan harus mengambil kontrak, kapan harus mulai bayar, memilih lokasi tenda, misalkan kapan harus mulai pembayaran, pelunasan, kapan sudah bisa mulai turun. Pemerintah merencanakan penetapan jemaah haji mulai Oktober 2025. Melalui kementerian baru ini, pemerintah perlu menjamin penyelenggaraan ibadah haji lebih baik dan tak jadi celah untuk korupsi di masa depan. Tim Liputan, Kompas TV. Kita bahas soal Badan Penyelenggara Haji yang menjadi Kementerian Haji bersama Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji Daniel Anzar Simanjuntak dan Ketua Komnas Haji Mustolih Siraj. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Rizka. Apa kabar? Dan juga Bang Daniel, apa kabar? Assalamualaikum, belum keluar nih suaranya, boleh di-unmute dulu, Bang Daniel. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Priska, Mas Mustolih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Daniel. Jadi soal perubahan dari BP Haji ke Kementerian Haji itu detailnya seperti apa dan form realnya seperti apa dalam waktu dekat ini, Bang Daniel? Iya, jadi seiring dengan pengesahan rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, dan salah satu perubahan atau amandemen di undang-undang tersebut adalah terkait dengan kelembagaan, Mbak Priska. Yang tadinya penyelenggaraan haji di bawah kendali pelaksanaannya oleh Kementerian Agama. Nah, mulai revisi undang-undang ini berlaku, maka pelaksananya adalah terpisah dari Kementerian Agama, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Jadi ada perubahan nomenklatur dan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Nah, tentu proses formalnya nanti akan dilakukan setelah keluar Perpres dari Presiden Prabowo Subianto. Barulah kemudian secara kelembagaan akan segera melakukan institusionalisasi mulai dari di tingkat kementerian di pusat sampai dengan di tingkat daerah. Kenapa? Karena memang Kementerian Haji dan Umroh adalah kementerian yang punya hierarki vertikal. Artinya nanti Kakanwil Kementerian Agama itu dipecah menjadi dua, ada Kakanwil Kementerian Agama dan Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh. Pun demikian dengan kabupaten kota dan seterusnya. Ya, ini kan berpengaruh ke struktur dan sebagainya, termasuk juga bagaimana mengejar jelang musim haji ini, Pak Mustolih. Saya ke Pak Mustolih dulu. Jadi dengan adanya Kementerian Haji, seberapa urgent memang Kementerian Agama
dipecah lagi dengan Kementerian Haji untuk fokus mengurus ibadah haji? Ya, yang pertama saya mengucapkan selamat ya Bang Dhanil dan kawan-kawan di DPR begitu ya, sudah memperjuangkan haji itu ditempatkan pada urusan yang sangat urgent begitu ya. Ya. Sehingga kemudian ini yang tadinya badan kemudian ditingkatkan menjadi kementerian. Nah, tentu dengan mandat seperti ini memang tugas-tugas ke depan itu tidak mudah juga Mbak Friska. Karena ini bukan lagi harus jalan, tapi harus langsung lari ini, ya, Bang Dhanil dan kawan-kawan. Nah, karena itu saya kira memang di sisi lain ini juga untuk kesekian kalinya kelembagaan di Kementerian Agama itu terpisah, Mbak Friska. Dulu peradilan agama itu dulu di bawah Kementerian Agama, kemudian karena satu atap digabung ke Mahkamah Agung. Kemudian ada zakat begitu ya. Sekarang ada Basnas meskipun sebagian wewenangnya masih di Kementerian Agama. Kemudian wakaf juga seperti itu. Kemudian berbarengan dengan isu haji ini juga kan jaminan perlu halal BPJPH yang tadinya di bawah Kementerian Agama jadi kemudian badan tersendiri. Nah, tapi ini bedanya adalah ini kementerian. Jadi ini menandakan bahwa pemerintah memberikan perhatian sangat serius terhadap isu-isu haji begitu ya. Memang ada dua kutub yang saya kira memang mendorong kaitannya kenapa ini dinaikkan menjadi kementerian. Satu adalah isu domestik di kita, yang kedua adalah isu di luar negeri di negara Arab Saudi. Yang pertama di Indonesia saya kira memang isu-isu terkait dengan pansus haji tahun 2024. Pansus haji itu ya. Kemudian ada isu penegakan hukum di KPK. Kemudian kemarin tahun haji kemarin juga dianggap kurang begitu maksimal begitu ya, sehingga dan image masyarakat hari ini memang membutuhkan kelembagaan yang sifatnya baru begitu ya, sama sekali. Nah, yang berikutnya adalah sebetulnya ini mengadaptasi terkait dengan transformasi tata kelola penyelenggaraan Arab Saudi sebagai negara tuan rumah yang berbeda Mbak, terutama sejak pasca pandemi. Betul. Nah, saya tanyakan ke Bang Dhanil karena tadi tuntutannya adalah sekarang berlari bahkan bukan adaptasi lagi. Ada beberapa catatan tadi ya dari Pak Mustoli juga soal bagaimana pansus haji kemarin catatannya, ada juga soal kasus di KPK, terlebih lagi juga ada transformasi juga di Arab Saudi. Nah, apa yang bisa dilakukan Kementerian Haji untuk proses ini bisa berjalan dengan mulus transisinya? Mbak Friska, terlepas dari konteks misalnya ada kasus korupsi haji, kemudian kesemerautan pelaksanaan haji, masalah dengan integritas penyelenggara haji selama ini, sejatinya sebenarnya Pak Prabowo memang sejak awal punya visi untuk mendirikan Kementerian Haji dan Umroh. Karena saya dulu juru bicara Pak Prabowo sejak pemilu itu 2014, Pak Prabowo di visi misi beliau sebagai capres itu memang mencantumkan akan membentukkan Kementerian Haji dan Umroh. 2019 pun demikian, mencantumkan pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Di 2024 beliau merubah nomenklaturnya jadi waktu itu Kementerian Haji dan Wakaf. Nah, kenapa kemudian tidak jadi kami kemudian berubah hanya jadi badan penyelenggara haji setingkat kementerian? Karena ada obstacle undang-undang, yaitu undang-undang haji ada sendiri, kemudian undang-undang wakaf ada sendiri, sehingga yang dibentuk adalah badan transisi, badan penyelenggara haji. Nah, kemudian dapat momentumnya sejatinya karena ada suara yang deras dari DPR dan kemudian masyarakat, maka kemudian untuk memastikan konsentrasi pengurusan dan penyelenggaraan haji, maka beliau bersama DPR untuk namanya Kementerian Haji dan Umroh. Tapi yang jelas nomenklaturnya nanti apa itu adalah wewenang dari Presiden. Kemudian kedua, betul yang disampaikan Mas Mustoli tadi, bahwasannya tantangan yang harus kami hadapi adalah bukan hanya lari maraton, ini sudah sprint nih, karena harus sudah bersiap begitu. Tapi sebenarnya Mbak Friska, Badan Penyelenggara Haji hari ini sudah bersiap sejak awal. Nah, ibrohnya ada pembelajarannya, karena 10 bulan belakangan kan kami punya waktu untuk banyak belajar, banyak mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen PHU, sehingga pada hari ini persiapan awal penyelenggaraan haji yang sudah sejak awal kami terlibat itu kami bisa melakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan SOP penyelenggaraan haji. Nah, makanya misalnya ya selama ini kan pembayaran
uang muka itu selalu terlambat, Mbak Priska. Oke, Nah, ya. tapi tahun ini kami sudah melakukan akselerasi. Minggu lalu pembayaran uang muka sudah kita sepakati bisa dibayar atas kesepakatan dengan DPR, akhirnya sudah bisa kita bayar. Minggu yang sudah lalu bisa kita ya? sudah bayar lebih dari sekitar 2,6 triliun sebagai uang muka pembayaran semua kebutuhan haji nanti, terutama yang ada di Masyair. Nah itu proses itu kita percepat, makanya kemudian memang tadi seperti Mas Mustoli tadi, tantangan kita ada dua nih sekarang. Di satu sisi penyelenggaraan yang harus kami tadi disebut harus berlari dengan cepat, di sisi lain kami juga dihadapkan dengan institusionalisasi, artinya kan kami harus benahi institusi, dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh, mulai dari pusat sampai dengan di tingkat daerah. Seperti yang Bang Daniel tadi sebutkan, ada banyak PR-nya ya, dalam waktu cepat harus sprint. Kalau dari Komnas Haji sebenarnya apa yang harus diselesaikan terlebih dahulu dengan waktu yang singkat ini jelang musim haji berikutnya? Jadi undang-undang hari ini itu kan baru disahkan, Mbak, oleh paripurna, tapi belum diundangkan, sehingga ada waktu, spare waktu. Apakah nanti Pak Prabowo bisa cepat menandatangani undang-undang ini, atau kemudian bulat nanti nunggu 30 hari, kalau tidak ditangani pun langsung berlaku. Ya, langsung tapi itu kan ada spare waktu yang cukup panjang ya. Belum lagi setelah undang-undang ini kan dalam tradisi di hukum kita itu mesti ada peraturan teknisnya, seperti PP, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah pun nanti belum selesai, nanti perlu perpres, gitu ya. Dan perpres nanti juga ada kepres. Nah, ini kan sudah ada payung hukumnya, tapi butuh perangkat-perangkat teknisnya dan butuh siapa komandannya. Maksud saya begini, kan ini kementerian, berarti kan harus dipimpin oleh menteri. Nah, apakah nanti misalnya pasangan Gus Irfan dengan Bang Dhanil ini langsung otomatis dilantik begitu jadi menteri dan wakil menteri, atau dibalik Bang Dhanil ya? Jawab dulu ini, Bang Daniel gimana? Udah kebayang belum? Nanti komposisinya gimana? Menteri dan wakil menterinya. Apakah Gus Irfan dan Bang Daniel otomatis jadi menteri wakil menteri, atau dibalik komposisinya? Yang wakil jadi menteri. Terkait itu tentu adalah kapasitas dari dan otoritas Presiden Prabowo, dan saya serta Gus Irfan tidak dalam kapasitas itu. Jadi yang jelas siapapun, saya prajurit Pak Prabowo, Gus Irfan juga prajuritnya Pak Prabowo, dalam tanda kutip tentu kami mengikuti apapun keputusan Presiden. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian kan ada pelantikan siapa yang menjadi menteri dan wakilnya begitu, dan baru kemudian tadi dibilang oleh Bang Nani itu kan struktur di bawahnya ada dirjen, ada. Nah, ini semua butuh waktu. Karena itu saya sesungguhnya Bang Daniel agak sedikit khawatir ya. Khawatir dalam arti konsentrasi ini terpecah karena satu sisi harus tadi penguatan dan melengkapi SDM, struktur bahkan sampai dengan Kandepak begitu, sampai dengan kabupaten kota. Kanwil juga ya. Di bawahnya Kanwil, kalau Kanwil itu kan provinsi begitu, kabupaten kota. Nah, ini yang kemudian sedangkan timeline penyelenggaraan ibadah haji itu terus berjalan. Nah, ini kan harus ada dua konsentrasi yang yang harus, sebenarnya ada isu lain juga Mbak di undang-undang penyelenggaraan ibadah haji yang disahkan, tapi memang sentralnya isunya adalah isu kelembagaan, manajemen begitu ya, terkait perpindahan dari Kementerian Agama ke BP Haji, ke Kementerian Haji. Ini juga jadi nah, karena itu saya kira hal-hal yang misalnya menyangkut sekarang kewenangan, misalnya dulu yang namanya kewenangan DPR dalam haji itu cuma satu, yang utama itu adalah harus ada persetujuan BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji itu harus dengan DPR. Cuman satu di undang-undang yang lalu 2019. Tapi kemudian di undang-undang yang sekarang masalah kuota juga harus bersepakat dengan DPR. Nah, kita akan bahas ini. Kan ada banyak hal teknis, tapi ini sangat krusial. Anggaran misalnya, yang kedua juga soal kuota. Ini seperti apa nanti koordinasi BP Haji dengan DPR, dan bagaimana pula agar ini tidak jadi ladang bancakan korupsi baru ini yang kita sama-sama hindari. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai perlunya pengawasan yang kuat terhadap Kementerian Haji yang sedang digodok pemerintah. Pengawasan diperlukan untuk memastikan praktik penyelewengan penyelenggaraan haji tidak kembali terjadi di masa yang akan datang. Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Egy Primayoga, menyatakan pembentukan kementerian yang baru akan mengalokasikan anggaran besar yang berpotensi dikorupsi. Praktik bagi-bagi kursi kemungkinan besar juga terjadi dalam pembentukan kementerian ini.
Egy juga menilai pembentukan Kementerian Haji tidak melibatkan masyarakat dan cenderung terburu-buru. Pertama, ada beban anggaran yang bertambah, dan kedua, ada anggaran besar yang akan dialokasikan. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah anggaran besar akan selalu rawan dikorupsi, gitu ya. Jadi ada potensi korupsi yang terjadi kalau misalnya anggaran besar itu tidak diiringi dengan pengawasan yang patut. Nah, ketiga, maka akan ada posisi menteri yang lowong, termasuk jajaran pejabat lain di bawahnya, sehingga di sini potensi bagi-bagi kursi dalam Kementerian Haji ini terbuka lebar. Bang Daniel, bisa dijawab langsung tadi bagaimana untuk menjawab kekhawatiran bahwa ini jadi lahan korupsi yang baru? Bang Daniel, tolong di-unmute. Audio sistemnya. Sebentar, kita akan perbaiki dulu komunikasi suara dengan Bang Daniel Anzar Simanjuntak untuk menjawab bagaimana agar Kementerian Haji ini tidak jadi lahan korupsi dan anggarannya ini bisa diserap dengan baik, transisinya pun bisa mulus karena musim haji ini kan berjalan terus, prosesnya juga saat ini berjalan terus. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada transisi yang disiapkan, tapi banyak PR juga catatan dari Komnas Haji tadi ya. Mas Mustoli, saya sapa lagi Bang Daniel, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, Mbak Priska. Siap, silakan dijawab bagaimana menjawab kekhawatiran tadi dari ICW agar ini tidak jadi lahan korupsi. Iya, secara teori kan memang high expenditure, high corruption ya. Ada potensi korupsi dalam setiap belanja yang besar. Nah, itulah kemudian kenapa dalam struktural Kementerian Haji dan Umroh nanti itu dilengkapi selain Inspektorat Jenderal ya, ada juga namanya Dirjen Pengawasan Pemantauan Haji. Nah, ini adalah salah satu novelties atau hal kebaruan lah untuk menunjukkan bahwasannya ada pengawasan yang melekat. Bahkan di teman-teman yang saya ajak di Kedirjenan Pengawasan atau kemarin itu namanya Deputi Pengawasan Pemantauan, itu adalah sebagian besar dari teman-teman KPK yang gerakan yang dulu saya terlibat banyak dalam proses gerakan anti korupsi. Nah, yang teman-teman yang sempat tidak terdepak dari KPK yang kemudian sekarang membantu saya di Deputi Kepengawasan yang nanti kemudian berubah menjadi Dirjen Pengawasan dan Pemantauan Haji. Nah, pengawasan ini penting, apalagi Mbak Priska, salah satu amanah utama dan pertama yang disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah institusi baru ini, kementerian waktu itu Badan Penyelenggara Haji ini atau nanti Kementerian Haji dan Umroh ini, wajah utamanya harus integritas, dan itu PR yang paling penting. Itulah sebabnya Presiden menginginkan SDM penyelenggaraan haji itu jangan sekedar shifting saja dari Kementerian Agama sepenuhnya, tapi ada proses screening, bahkan membuka peluang rekrutmen orang-orang baru yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Memang seperti yang tadi juga disampaikan oleh Mas Mustoli dan banyak pihak, tentu tantangan utama kami salah satunya selain penyelenggaraan adalah bagaimana kemudian membangun institusi atau kementerian baru ini dengan corporate culture yang berbeda dari penyelenggara haji sebelumnya, bahkan berbeda dari corporate culture kementerian yang sebelumnya membawahi penyelenggaraan haji. Nah, wajah utamanya tentu adalah tadi integritas tadi, Mbak Priska. Ya, saya tanya ke Mas Mustoli, kalau begitu dengan penyelenggaraan ibadah haji, kita sudah punya lembaran buruk kasus korupsi yang membayangi ini, apa yang harus betul-betul diawasi dalam penyelenggaraan haji di bawah Kementerian Haji? Nah, tadi saya melihat optimisme di Kementerian Haji dan Umroh ini ketika Bang Daniel yang menjadi lokomotif gitu ya, dengan Gus Irfan punya komitmen transparansi, kemudian mengedepankan integritas, pengawasan dan lain-lain. Nah, karena begini, sebetulnya dari persoalan-persoalan yang muncul di Republik ini itu kan kultur membutuhkan figur, membutuhkan keteladanan.
Nah kalau kemudian tadi Bang Dani sudah menyatakan mendeklar seperti itu, saya kira itu menjadi menjadi titik awal yang saya kira bisa menjadi optimisme bagi kita akan nanti ada perubahan paradigma, kemudian pelayanan yang juga makin baik begitu ya. Karena beda dengan institusi lain, Pak. Kalau Kementerian Haji ini kan uangnya itu kan dari jamaah, mengelola dari jamaah. Betul. Sehingga kemudian transparansinya harus dituntut lebih baik begitu ya. Nah dari situlah kemudian lembaga itu akan berjalan menjadi berintegritas, pelayanannya baik kalau ada keteladanan dari pimpinannya. Ya. Nah dengan semangat-semangat yang dibangun seperti sekarang ini saya kira ini menjadi modal awal untuk bagaimana membangun Kementerian Haji ini sama sekali berbeda dengan stigma yang lalu-lalu kira-kira. Sebenarnya yang lalu juga baik begitu ya, tapi karena kumulasi dari berbagai dinamika sehingga akhirnya masyarakat punya stigma yang berbeda. Nah karena itu saya kira dengan ibaratnya kalau bahasa Bang Dhanil di Kokan dulu ini sebetulnya adalah haji ini berhijrah lah kira-kira gitu ya, dari tata kelola yang lalu-lalu ke tata kelola baru yang lebih baik, transparan. Dan satu misalnya soal, saya kemarin kan dipanggil juga Mbak, diundang di RDPU Komisi 8 terkait kuota misalnya yang seringkali menjadi bola panas begitu ya. Nah saya bilang kuota ini ketika kemudian sudah disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi ke pemerintah kita, itu kita kan sudah punya siskohat. Betul. Sehingga kemudian sebetulnya bisa langsung diumumkan ke publik nominasi siapa yang akan berangkat pada tahun yang nanti. lebih transparan akhirnya. Betul. Kan, jadi tidak ada pertanyaan efeknya ganda dua Mbak, efek ganda ini punya efek ganda. 3, 1 semangat transparansinya menjadi lebih jelas. Yang kedua jamaah itu siap untuk istitoah ekonomi, persiapan pelunasan. Yang ketiga adalah istitoah secara kesehatan. Mereka yang masih sakit, yang mungkin masih bisa disembuhkan, punya semangat untuk nanti persiapan haji begitu waktunya. Baik. Itu sudah sehat. Dan tentunya integritas transparansi ini jadi jantung penyelenggaraan ibadah haji, dan ini sangat dititipkan betul Bung Dhanil untuk nanti Kementerian Haji. Terima kasih banyak atas waktunya Bung Dhanil Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji. Terima kasih juga calon Wakil Menteri Haji dan Umroh. Aminkan ya Bang Dhanil ya. Kita lihat nanti setelah nomenklaturnya jadi. Mas Muzali Siraj juga Ketua Komnas Haji, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lain.